Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di tengah hamparan sawah hijau yang membentang luas, angin berhembus lembut membawa aroma segar dari pepohonan yang rindang. Desa Payung Karang, sebuah desa kecil yang terletak di Kabupaten Pemalang, adalah tempat yang menyimpan pesona alam yang tak ternilai. Desa ini dikelilingi oleh bukit-bukit hijau yang seakan menjadi pelindung alami bagi penduduknya, menyajikan pemandangan menakjubkan yang tak pernah gagal memukau siapa saja yang berkunjung. Matahari senja meredupkan sinar keemasan di balik gunung, menciptakan langit berwarna jingga yang begitu mempesona. Jalan-jalan kecil yang berkelok mengikuti alur alam menghubungkan rumah-rumah sederhana yang tersebar di sepanjang desa. Suara riuh burung yang pulang ke sarangnya dan gemericik air sungai yang mengalir perlahan menyatu dengan gemerisik daun-daun pohon kelapa yang tertiup angin. Desa ini, meskipun tenang, memiliki kehidupan yang penuh warna. Warga desa Payung Karang dikenal dengan kehidupan yang agamis dan kebersamaan yang tinggi. Setiap hari, penduduk desa mengawali pagi dengan sholat berjamaah di masjid, melestarikan tradisi agama yang kuat dalam kehidupan mereka. Mereka saling bahu-membahu dalam kegiatan gotong royong, baik itu membersihkan lingkungan, membangun rumah, atau menyelesaikan urusan lain yang membutuhkan kerjasama. Sebagian besar penduduk desa Payung Karang adalah petani yang bekerja keras mengolah tanah dan merawat sawah, menghasilkan padi yang menjadi sumber utama kehidupan mereka. Sementara itu, sejumlah lainnya merantau keluar kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik, mengirimkan uang untuk membantu keluarga yang tinggal di desa. Kehidupan yang penuh perjuangan ini dilalui dengan penuh rasa kebersamaan dan saling mendukung. Disinilah Nabila, seorang wanita dengan segudang rahasia, menjalani hidupnya. Di tengah kehidupan desa yang agamis dan penuh semangat gotong royong ini, dia menemukan ruang untuk berkembang, meski tak jarang juga bersembunyi di balik senyuman yang menawan. Di balik suasana alami dan keharmonisan desa ini, Nabila memiliki kisah yang tak banyak diketahui orang, kisah yang akan mengubah segala yang ada di sekitarnya. Jam di dinding warung kopi Pak Burhan menunjukkan pukul 23 saat suara deru mesin mobil mewah memecah keheningan desa. Mobil SUV hitam mengilap meluncur pelan di jalan sempit yang hanya diterangi cahaya lampu jalan yang redup, dengan rumah-rumah sederhana yang berjajar di sepanjang jalan. Beberapa ibu-ibu duduk berkumpul di teras rumah mereka, menikmati teh hangat dan gorengan. Namun, suasana santai itu terhenti ketika sebuah mobil berhenti di depan rumah yang sedikit lebih besar daripada rumah lainnya. Dari dalam mobil, seorang wanita dengan gaun merah ketat turun, melangkah anggun dengan sepatu hak tinggi yang menggema pelan di jalan desa yang sunyi. Wanita itu tersenyum tipis, bibir merah meronanya semakin mencolok di bawah sorotan lampu jalan. Tatapannya menyapu ibu-ibu yang memandanginya dari jauh, seulas kemenangan tampak di matanya. Ia tahu betul bahwa dirinya adalah bahan gosip utama mereka dan ia menikmatinya. Dengan langkah perlahan, ia memberi cukup waktu bagi siapa saja yang ingin mengamatinya lebih lama. Dengan percaya diri, ia menyibakkan rambut panjangnya ke belakang, membiarkan aroma parfum mahal menyebar ke udara. "Mak, pamer banget dia," desis salah satu tetangga. "Dia kaya banget, entah dari mana duitnya,
gumam yang lain. Mereka bergosip di belakang, namun tetap saja mereka duduk dalam kesederhanaan, sementara dia menikmati kehidupan kemewahannya dari mobil mewah yang parkir di depan rumahnya. Seorang pria di dalam mobil membuka kaca jendela dan berkata dengan suara berat yang berkarisma, meskipun terkesan dibuat-buat, "Sayang, boleh aku mampir ke rumah?" Wanita itu menoleh dan tersenyum kecil. "Jangan, besok aja kita ketemu lagi," jawabnya dengan santai. Pria itu tertawa pelan dan menutup kaca mobilnya. Mobil SUV hitam itu melaju meninggalkan kampung, sementara ibu-ibu yang masih terperangah mengamati kejadian tersebut. Wanita itu yang bernama Nabila melepas sepatu hak tingginya dan berjalan menuju meja rias. Lampu kecil yang menerangi wajahnya menciptakan bayangannya di cermin. Di sana ia melihat seorang wanita yang sudah tidak muda lagi, tetapi kecantikannya masih memikat. Wajahnya tersenyum puas meskipun sudah larut malam. "Banyak PR hari ini," gumamnya pelan. Tangannya menyapu wajah mulusnya, tubuhnya yang tetap padat dan ramping. Semua ini bukan kebetulan, pikirnya. Dia tahu cara merawat tubuhnya dengan segala cara yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan penampilannya yang sempurna. Semua ini adalah hasil dari usaha yang tak kenal lelah. Tetapi yang paling penting, dia tahu cara bermain dengan pria-pria kaya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nabila tahu bahwa untuk mempertahankan status sosialnya, dia harus memiliki pria-pria kaya, dan dia selalu tahu bagaimana memikat mereka. Dia telah berganti pasangan beberapa kali, selalu memilih pria-pria yang bisa memberinya uang, kemewahan, dan segala sesuatu yang dia inginkan. Tidak peduli dengan siapa ia harus tidur atau berusaha untuk menarik perhatian mereka. Yang penting adalah uang dan kemewahan yang datang bersamanya. Nabila tidak hanya memiliki kecantikan luar biasa, tetapi juga kemampuan untuk memikat hati pria-pria kaya yang datang dan pergi dalam hidupnya. Setiap kali ada pengusaha kaya yang baru datang ke desa, Nabila tahu itu adalah peluang emas. Beberapa minggu setelah pria baru pindah ke desa, Nabila mendengar kabar tentang Chandra, seorang pengusaha kaya yang membuka pabrik tekstil di desa mereka. Chandra bukan pria sembarangan. Dia bukan hanya kaya, tetapi juga sangat terkenal. Nabila langsung memutuskan bahwa Chandra adalah target selanjutnya. Hari itu, saat syukuran pindah rumah keluarga Chandra, Nabila memutuskan untuk hadir. Biasanya, acara seperti itu tidak terlalu menarik baginya. Namun, kali ini dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk mendekati Chandra. Ia mengenakan gaun ketat berwarna merah yang memamerkan tubuhnya dengan sempurna. Langkahnya penuh percaya diri. Dia memastikan dirinya menjadi pusat perhatian. Beberapa pria meliriknya, tetapi Nabila tahu hanya satu pria, yang penting Chandra. Setelah beberapa waktu berbicara dengan beberapa orang, Nabila akhirnya melihatnya. Chandra duduk di barisan depan, mengenakan kemeja putih yang tampak sangat rapi. Wajahnya tampak begitu tegas. Sorot matanya penuh wibawa. Nabila berjalan mendekat dengan senyum memikat terukir di wajahnya. "Senang berkenalan, Pak Chandra. Semoga betah tinggal di desa kami," ujarnya dengan suara lembut namun penuh pesona. Chandra tersenyum sopan. "Terima kasih Bu Nabila, kami sudah merasa diterima di sini," jawabnya meskipun terlihat sedikit ragu. Nabila tak membuang waktu. Setiap kali mereka berbicara, ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendekatkan diri pada Chandra. Dia mulai mengirimkan foto-foto dirinya dalam pakaian yang menggoda, berpura-pura bertanya apakah pakaian itu cocok menurut Chandra. Ia tahu betul bagaimana cara menggoda tanpa terlihat terlalu agresif. Chandra semakin terperangkap dalam pesona Nabila. Setiap kali mereka bertemu, ketegangan semakin meningkat.
Chandra merasa tertarik, meskipun ia tidak bisa mengerti sepenuhnya mengapa. Suatu malam, setelah beberapa kali pertemuan yang semakin intens dengan Chandra, mereka akhirnya bertemu sendirian di rumah Nabila. Di ruang tamu yang remang, mereka berbicara tentang kehidupan, dan percakapan itu berakhir dengan sentuhan ringan antara mereka. Chandra, yang sudah tidak bisa menahan ketertarikan, akhirnya membiarkan diri terjerat dalam permainan Nabila. Nabila tahu betul bahwa inilah saatnya. Tanpa ragu, dia menyelipkan tubuhnya lebih dekat kepada Chandra, membiarkan dirinya dipeluk oleh pria yang selama ini dia incar. Perselingkuhan mereka dimulai malam itu, dan Nabila merasa bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan dari Chandra. Chandra tidak tahu bahwa Nabila hanya menginginkan hartanya, dan dia terus terperangkap dalam pesona Nabila yang tak pernah gagal menarik perhatian pria kaya. Namun, meskipun Chandra semakin tertarik, Nabila mulai merasakan ketergantungan yang tidak biasa. Chandra bukan hanya pengusaha kaya yang bisa memberinya uang dan barang-barang mewah. Chandra juga memiliki kekuatan yang membuat Nabila merasa lebih berharga dari sebelumnya. Nabila mulai merasa gelisah. Dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan lebih dari sekadar uang dari Chandra, tetapi dia juga merasa terjebak dalam permainannya sendiri. Pada suatu malam, Nabila merasa ada yang salah. Ritual yang biasa dia lakukan untuk menjaga penampilannya mulai tidak memberi hasil seperti dulu. Tubuhnya terasa aneh dan ia merasa semakin cemas. Nabila segera menuju kamar mandi, menyalakan lilin kecil dan melakukan ritual seperti biasa. Namun kali ini, tubuhnya terasa semakin tidak nyaman. Benda-benda tajam seperti jarum dan paku mulai meresap keluar dari dalam tubuhnya. Jeritan kesakitan yang keras keluar dari mulutnya, mengisi seluruh rumah. Zelin, anaknya, yang mendengar jeritan tersebut, berlari ke kamar mandi, namun pintu terkunci. Ketika akhirnya pintu terbuka, ia melihat ibunya terbaring di bak mandi dengan wajah yang penuh ketakutan. Di sekelilingnya, benda-benda tajam berserakan di lantai. Kejadian tersebut mengguncang seluruh kampung. Para tetangga berdatangan setelah mendengar teriakan memilukan dari rumah Nabila. Mereka berdiri di ambang pintu kamar mandi, melihat tubuh Nabila yang tergeletak. Zelin yang masih terisak, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun dia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Saat tanah menutupi pusara Nabila, Zelina berdoa untuk ibunya. Dalam kesedihan yang mendalam, dia mengingat pesan dari ayahnya. "Jika kau ingin ibu mendapatkan ampunan, jadilah anak yang baik," kata ayahnya. Zelin berdoa agar ibunya mendapatkan ketenangan, meskipun itu sudah terlambat. Angin malam bertiup lembut di atas pusara Nabila, sementara kesedihan menyelimuti hati Zelina. Ia berjanji pada dirinya untuk menjadi anak yang baik, agar ibunya mendapatkan ampunan, meskipun penyesalan itu sudah terlambat. Dalam kehidupan yang penuh tantangan dan godaan, kita diingatkan untuk selalu menjaga hati dan niat, sebagaimana ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Hidup yang penuh dengan kebersamaan seperti yang ada di desa Payung Karang merupakan cerminan dari nilai gotong royong yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka ia bukan bagian dari umatku." Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan sosial dan memberikan manfaat bagi orang lain. Di dunia yang serba sibuk ini, kita sering lupa akan pentingnya membantu sesama. Padahal setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, akan kembali kepada kita dengan berlipat ganda. Selain itu, dalam mengejar kehidupan yang lebih baik, kita tidak boleh melupakan prinsip utama dalam Islam, yaitu menjaga ikhlas dalam setiap usaha kita.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Adz-Dzariyat 56. Dalam setiap pekerjaan dan usaha yang kita lakukan, harus senantiasa mengingat bahwa tujuan akhir kita adalah untuk mendapatkan ridha-Nya. Walaupun kehidupan dunia memberikan banyak godaan, tetaplah berpegang teguh pada nilai-nilai agama, karena setiap usaha yang dilakukan dengan niat yang baik dan mengikuti petunjuknya akan membawa kita pada kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.